أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيحوا بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis baginda Nabi yang kita bacakan tadi dari Thawban, seorang sahabat Nabi mengatakan qala Rasulullah, dia mengatakan bahwa baginda Nabi pernah bersabda innallaha zawaliyal arda, ketika Allah membentangkan seluas-luasnya fara'aitu masyariqaha wa maghribaha, aku melihat ke arah barat dan ke arah timur saking luasnya dan terbentangnya. Kata baginda Nabi, kelak umatku akan mengalami kejayaan pada masanya dan masa kekuasaannya sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Kemudian ketika baginda Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb wa inni sa'altu Rabbi, aku meminta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Permintaan yang pertama yang diminta oleh Nabi, wa inni sa'altu Rabbi li ummati an la yuhlika bi sanatin ammah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai Allah memusnahkan, memberikan azabnya kepada umatnya sepanjang masa. Doa pertama. Kemudian dijawab oleh Allah dan Allah mengijabah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa an la yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Ketika baginda Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau bebankan atau jangan engkau biarkan musuh-musuh umatku, kata Nabi, menguasai umatku kelak. Dan baginda Nabi doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, ketika Allah berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an la yurad. Ketika ketetapanku sudah terjadi, maka tak ada satupun yang bisa menolak dan menangkal. Wa inni a'taituka, dan aku menjawab doa-doamu. Yang pertama, ketika engkau berdoa agar umatmu tidak dihancurkan, tidak diberikan azab, tidak dicelakai, aku jawab.
Yang kedua, ketika musuh tidak menguasai mereka, maka aku jawab. Dan ketika baginda Nabi mengatakan ada satu hal yang tidak dijawab oleh Allah dalam doanya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika umat muslim saling mencelakai antara satu dengan yang lain, Allah kemudian tidak menjawab doa tersebut. Hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'di, sampai salah seorang di antara kalian atau di antara sesama muslim saling bertikai, saling berbunuhan, saling menyakiti, saling memangsa antar satu dengan yang lain. Apa faedah hadis ini? Faedah hadis ini kata para ulama-ulama hadis, ketika baginda Nabi berdoa agar umat-umat ini berada dalam naungan sejauh mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bil kitab was sunnah. Dalam satu pernyataan para ulama mengatakan, man istamsaka bil kitab was sunnah faqad najat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, faqad najat, artinya mereka akan selamat. Kalau kita rujuk kepada doa Nabi yang pertama, tidak diturunkan azab kepada satu kaum selagi mereka masih ada yang beriman kepada Allah, maka azab tidak akan diturunkan. Berbeda dengan ujian. Berbeda dengan ujian yang Allah berikan. Sekalipun orang berimannya ada, ketika Allah menurunkan ujian, ada atau tidak ada orang beriman, ujian akan tetap ada. Karena bagi orang beriman pun ujian tetap ada. Bagi orang beriman, ujian akan tetap ada. Karena tidak ada ujian kecuali memang mereka akan tetap diberikan ujian oleh Allah, sekalipun mereka beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Maka azab tidak akan Allah berikan sampai kelak ketika umat manusia semuanya berpaling daripada Allah, maka tunggu tanggal mainnya azab yang Allah berikan akan semakin nyata. Kita ambil contoh. Ketika datangnya hari kiamat, sebelum datang hari kiamat, kondisi manusia dalam keadaan kekacauan yang sangat-sangat drastis. Memang sangat kacau. Kejahatan, kemungkaran semua dinormalisasikan. Tak bisa kita membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Karena ketika datangnya hari kiamat, penghuni dunia ini cuma dua saja. Kalau bukan orang kafir, maka mereka adalah orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang kafir adalah penghuni di akhir zaman. Maka apa yang tepat bagi mereka adalah azab. Ketika kaum-kaum yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, ketika diajak oleh Nabi untuk beriman kepada Allah, berpaling, yatawalla minallah. Mereka berpaling daripada Allah. Tak ada satu pun yang bisa mereka, tidak ada satu hal yang bisa Allah berikan kepada mereka kecuali azab yang Allah turunkan bagi mereka. Bukan ujian, tapi azab. Kenapa? Karena berpalingnya mereka daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka bisa jadi ketika Allah menurunkan azab pada satu negeri, maka bisa dipastikan tidak adanya orang beriman, kecuali itu berbentuk ujian. Kalau ujian ada atau tidak ada orang beriman, ujian tetap, sekalipun mereka beriman tetap akan mendapatkan ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, ala yusallita ummati li ummati aduwat siwa anfusihim. Kata Nabi, jangan sampai umatku kelak dibebani atau dikuasai oleh musuh-musuh kecuali diri mereka sendiri. Hari ini kita melihat betapa umat muslim ini memang sangat dipojokkan dan terpojokkan. Dari satu sisi kita melihat di mana kekuatan muslim ini sangat tak nampak sekali. Sesuai dengan fakta yang dikatakan oleh baginda Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, kelak umat muslim ini banyak seperti buih di lautan, tapi walakinnahum dhaif, walakinnakum dhaif, tapi kalian lemah selemah-lemahnya. Siapa yang menguasai kalian? Yang menguasai kalian adalah orang-orang kafir. Eropa, Donald Trump, Amerika, Israel, nifak menguasai umat muslim hari ini sampai umat muslim tak berkutik. Tapi uniknya, mentalnya orang muslim di akhir zaman justru mentalnya mental kerupuk, mental babak belur. Kalau tak mampu bergabung dengan orang kafir, tak mampu mengalahkan orang kafir, justru mereka bergabung dengan orang kafir.
Maka ada pernyataan dari seorang pengamat politik mengatakan, if you cannot beat them, you join us. Salah satu teori orang kafir mengajak orang-orang muslim, kalau anda tidak mampu melawan kami orang kafir, maka anda bergabung bersama kami. Artinya umat muslim dituntut ketika itu mempertahankan dua hal, antara mempertahankan akidah keimanan dan eksistensi Islam, atau bergabung dengan orang kafir untuk memusuhi Islam itu sendiri. Unik, hari ini kita dihadapkan dua pilihan, antara berada bersama orang kafir atau bersama dengan para pengkhianat. Dua pilihan, kedua-duanya menjadi dilematis. Tidak perlu kita dilematis, tetap berpegang teguh dengan akidah yang benar. Kita hanya mendukung orang-orang yang benar, yang jujur, yang jelas, yang berpegang teguh, sebagai bentuk daripada ikhwah dan tauhid akidah kita. Ketika seorang muslim loyal kepada muslim, akidah. Tapi ketika seorang muslim loyal kepada orang munafik atau orang kafir, maka rusak akidahnya, tak bisa dipastikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah menjawab, ketika musuh tidak akan mampu mengalahkan kalian, pada akhirnya umat muslim akan menang pada saatnya. Maka apa yang dilakukan oleh umat muslim ketika menghadapi kondisi yang hari ini dilematis? As-sabru alaikum. Bersabarlah, itu lebih baik bagi diri kalian. Tidak bergabung kepada orang munafik dan tidak bergabung kepada orang kafir. As-sabru alal adha, bersabar atas adha, atas celaan, cacian, makian. Tapi kelak umat muslim akan menjadi pemenang pada masanya, seperti yang dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Akan muncul kelak di akhir zaman, kata Nabi, panji-panji Islam yang akan menaklukkan orang-orang Israel, orang-orang Eropa, orang-orang Romawi, yang kita sebut hari ini Romawi modern. Akan datang pada masanya. Akan datang pada masanya al-khilafah, kepemimpinan al-islamiyah as-saniyah, yang mana ketika itu umat muslim berada pada puncaknya dengan bersatunya umat muslim. Sangat mungkin sekali. Maka Nabi mengatakan akan datang masanya kemenangan kepada orang-orang beriman. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Akan ada saatnya kami pergulingkan kemenangan itu kepada orang muslim. Hanya saja orang mukmin hari ini perlu bersabar sesabar-sabarnya. Kenapa demikian? Kalau tidak sabar, maka umat muslim, orang beriman, akan terjebak dalam penyakit yang disebut dengan bekerja sama dengan orang munafik, bekerja sama dengan orang kafir. Apa hukumnya bekerja sama dengan musuh? Seorang mukmin muslim atau bekerja sama dengan musuh yang jelas-jelas memerangi Islam, hukumnya haram secara mutlak, dan itu bagian daripada akidah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita, apa yang harus kita ambil sikap sebagai orang beriman dalam kasus-kasus kejadian yang nyata, yang tampak, yang membuat kita orang-orang beriman dilema untuk mengambil sikap hari ini. Maka bersabarlah, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.